Jamaah NU itu paling banyak. Masanya paling gede ya? Jamaahnya paling banyak, ormas Islam terbesar di Indonesia. Siapa sih yang nggak tertarik? Coba kita bayangkan, kalau NU jamaahnya nggak banyak, siapa yang tertarik? Nggak ada yang tertarik, Pak. Nggak ada yang tertarik. Ya kan sebenarnya kalau kita mau jujur, dulu kan kita berdiskusi kenapa orang masuk ke NU. Ya mungkin karena pikiran-pikiran keagamaannya kan cukup moderat. Tidak pernah mempertentangkan bagaimana Islam dan demokrasi, Islam dengan Pancasila, Islam dan NKRI. Semua orang suka dalam konteks itu. Dan banyak lagi pikiran-pikiran keagamaan yang sangat positivistik dan bahkan konstruktif kan. Tapi saya ingin menjelaskan kenapa orang belakangan ini cukup tertarik untuk menjadi bagian dari NU. Ya karena faktor politik. Apa faktor politiknya? Jamaah NU itu paling banyak. Masanya paling gede ya? Jamaahnya paling banyak, ormas Islam terbesar di Indonesia. Siapa sih yang nggak tertarik? Coba kita bayangkan, kalau NU jamaahnya nggak banyak, siapa yang tertarik? Nggak ada yang tertarik, Pak. Nggak ada yang tertarik. Karena kalau sudah bicara tentang jamaah yang banyak, irisan politiknya dengan politik, politik ya tentu adalah politik elektoral. Bisa demi kepentingan pilpres, bisa kepentingan pileg, bisa kepentingan pilkada, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat kenapa dalam praktiknya NU yang hanya sebatas organisasi sosial keagamaan, dalam studi-studi politik disebut dengan civil society. Coba, Bang Narko kan kalau bicara tentang ilmu politik, Iya, iya. salah satu contoh yang sering disebut civil society, paling top, paling hebat, top of mind-nya pasti Nahdlatul Ulama. Mesti harus dikoreksi sekarang itu, betul apa enggak? Kira-kira begitu. Itulah yang kemudian membuat kenapa NU menjadi seksi. Dan disitulah kemudian ada titik temu antara kawan-kawan NU, terutama yang aktif di politik, atau mereka yang punya intensi dalam politik, dengan kekuasaan. Dan bahkan kita bisa cek rata-rata secara umum, kawan-kawan kita yang terafiliasi atau menjadi bagian dari NU, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi gubernur, Jadi menteri. bupati, wali kota, menteri, sempat juga wapres. Bagaimana mungkin NU itu kemudian tidak berinteraksi dengan irisan-irisan kekuasaan? Jadi kalau cerita-cerita yang Abang tadi sampaikan ada tim berapalah itu bukan cerita sekarang. Tapi adalah cerita-cerita yang sebenarnya terulang. Di mana irisan tebal soal NU dengan kekuasaan, kepentingan politik, itu pada akhirnya mutual interesting. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Makanya kalau saya mau bilang, kalau jujur sebenarnya NU mau kembali ke hitoh, jangan pernah ada pengurusnya yang menjadi salah satu pejabat publik. Berarti aturan tidak boleh rangkap jabatan itu harus ditegakkan. Padahal itu salah satu kontensius juga kan, isu yang Menurut saya seksi, sangat seksi dalam konteks untuk menjauhkan supaya urusan-urusan NU itu tidak dikaitkan dengan urusan-urusan kekuasaan. Kekuasaan itu umum loh. Jangan-jangan kekuasaan itu adalah orang-orang